Pernah kepikiran nggak? Ada sebuah server yang dibangun 1400 tahun lalu. Yap, ini adalah solusi super kuno buat masalah penyimpanan data kita yang sangat modern. Coba deh bayangin, kita balik ke abad ke-7. Kamu punya file super penting, tebelnya 600 halaman. Gimana caranya kamu nge-backup file ini? Nggak ada hard drive, nggak ada cloud, bahkan kertas pun bisa hancur. Nah, ini nih yang membawa kita ke masalah utamanya. Masalah yang dihadapi sistem apapun yang cuma ngandelin satu sumber informasi. Dalam istilah teknis, ini disebut single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Soalnya, media fisik itu rapuh banget. Kertas pasti lapuk, tinta bisa luntur. Berangkas sekuat apapun tetap bisa dibobol. Dan yang paling parah, kalau satu-satunya salinan itu hancur, ya udah datanya hilang selamanya. Jelaskan kenapa mereka butuh solusi yang benar-benar beda? Jadi gimana dong solusinya? Ternyata solusinya itu radikal banget. Mereka mutusin buat ngelewatin semua media fisik dan langsung pakai otak manusia sebagai hard drive-nya. Gila kan? Disinilah cara pandangnya berubah total. Kitab yang dimaksud itu ternyata bukan kertasnya. Kitab itu adalah data yang terdistribusi yang hidup di dalam jaringan manusia. Jadi, setiap orang yang mendengar seolah diubah jadi note atau simpul dalam jaringan raksasa ini. Oke, tapi pertanyaannya, gimana caranya data sebanyak itu bisa disimpan dengan akurat di kepala manusia? Nah, disinilah kita masuk ke metafora keren yang pertama buat ngejelasin gimana cara kerjanya. Gini deh, coba bayangin, mana yang lebih gampang kamu hafal? Dokumen hukum yang isinya pasal-pasal rumit atau lirik lagu favorit kamu? Pasti lagu kan? Nah, itu karena lagu punya ritme, punya irama, yang bikin liriknya lengket banget di otak kita. Dan inilah kuncinya. Teksnya itu diubah jadi semacam file zip akustik. Jadi biar datanya nggak korup atau salah, mereka nggak ngirim data mentah. Teksnya dikompres secara linguistik pakai pola-pola bunyi, supaya otak kita bisa ngedownload 600 halaman itu dengan gampang dan nyimpennya dengan akurat. Mekanisme canggih ini namanya pengkodean akustik. Ini adalah metode penyimpanan data yang pakai ritme dan irama bahasa tertentu buat bikin informasi jadi lengket. Hasilnya, otak manusia bisa nyimpan file super besar dengan tingkat presisi yang tinggi banget. Nah, ini bukan sekadar hafalan biasa, ini levelnya udah beda. Proses ini mengubah orang dari yang tadinya cuma pembaca pasif, jadi host aktif yang menyimpan datanya. Kayak nginstal sistem operasi di manusia. Bedanya tuh gini, anggap aja buku fisik itu kayak kaset DVD. Rentan, bisa rusak, bisa hilang. Kalau kasetnya hancur, ya datanya hilang. Nah, metode ini tuh kayak siaran langsung atau live stream. Jauh lebih kuat. Kamu kan nggak bisa ngerusak siaran langsung dengan ngerusakin satu TV kan? Datanya itu selalu mengudara lewat lantunan yang terus-menerus. Proses unduhan biologis ini ada 4 langkah simpel. Pertama, datanya dienkode pakai ritme. Kedua, ditransmisi lewat suara. Ketiga, otak pendengar ngedownload paket data akustik ini. Dan terakhir, keempat, file lengkapnya dihosting secara lokal di dalam simpul manusia. Sempurna kan? Ini benar-benar kayak instalasi perangkat lunak yang skalanya satu peradaban penuh. Bayangin, begitu filenya keinstall di ribuan orang, kamu nggak butuh lagi tuh yang namanya server pusat. Udah nggak relevan. Oke, sekarang kita udah ngerti gimana cara downloadnya ke satu orang. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Gimana jaringan raksasa yang super kuat ini dibangun? Komponen utama dari jaringan biologis ini adalah apa yang kita sebut simpul manusia. Jadi, setiap orang yang berhasil ngedownload dan ngehosting file lengkap 600 halaman itu, secara efektif, dia jadi backup hidup. Sebuah hard drive berjalan. Terus, seberapa besar jaringannya? Kita nggak ngomongin ribuan, kita ngomongin jutaan. Jutaan simpul manusia yang jadi host data ini, dan hebatnya, ini masih terjadi sampai sekarang. Dan inilah kesimpulan paling kerennya, mereka itu nggak butuh server pusat. Kenapa? Karena mereka sendirilah servernya. Ini benar-benar konsep manusia sebagai hardware yang hidup. Hasilnya, sebuah sistem yang keamanannya luar biasa. Ini database yang benar-benar terdesentralisasi, hidupnya sepenuhnya offline, kebal dari kerusakan fisik, dan juga kebal dari sensor digital manapun. Bisa dibilang ini adalah cloud pertama di dunia, dan bukan sembarang cloud, tapi cloud yang nggak bisa diretas. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan besar yang cukup bikin merinding. Gimana kalau terjadi serangan 51% di jaringan manusia ini? Apa yang terjadi kalau mayoritas dari simpul-simpul manusia ini dikompromikan? Coba deh pikirin soal itu. Gimana kalau saya bilang, sebuah kitab suci yang usianya udah 1400 tahun itu sebenarnya bukan cuma buku, tapi sebuah transmisi data super aman?
Nah, di penelusuran kali ini, kita bakal coba membedah Al-Quran, tapi bukan dari sisi teologi ya, melainkan dari kacamata keamanan siber. Yuk, kita intip kode di balik kitab suci ini. Oke, coba deh bayangin sejenak. Lupakan dulu semua yang Anda tahu soal kitab suci. Gimana kalau teks yang diturunkan selama 23 tahun ini, pada intinya adalah sebuah file data. Dan bukan sembarang file, tapi file yang dikirim pakai protokol keamanan super canggih buat mencegah apa yang kita sebut korupsi data. Nah, penelusuran kita ini dimulai dari sebuah kejanggalan. Dari sesuatu yang kalau dilihat sekilas, itu mirip banget sama error sistem yang fatal. Jadi kita akan lihat proses pewahyuan 23 tahun ini bukan sebagai peristiwa sejarah, tapi anggap aja sebagai proses download data yang super panjang. Dan kelihatannya ada bug di sistemnya. Coba bayangin gini ya, selama 23 tahun, paket-paket data, atau sebut saja wahyu, itu datang satu persatu. Semuanya dicatat, semuanya disimpan. Tapi, disinilah anehnya. Waktu kita lihat file akhirnya, file yang udah komplit, kok susunannya kelihatan acak-acakan, bener-bener nggak sesuai urutan. Dan ini dia nih anomali utamanya. Di satu sisi, kita punya paket data paling pertama yang diterima, perintah baca. Jelas ini start komennya kan? Terus bertahun-tahun kemudian muncul paket data lain yang isinya kayak pengumuman sistem selesai versi 1.0. Nah, logikanya yang satu ini harusnya di paling awal dan yang satunya lagi di paling akhir dong. Tapi ternyata nggak gitu. Perintah baca yang jelas-jelas paket data paling awal, malah disimpannya di dekat-dekat akhir direktori, di surah ke-96. Sementara itu, paket selesainya justru ditaruh di bagian awal, di surah ke-5. Kalau kita orang IT, lihat file kayak gini pasti langsung mikir, ini file korup, rusak, harusnya sih nggak bisa dibaca sama sekali. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ini semua bukan bug? Gimana kalau pengacakan ini memang disengaja dari awal? Mungkin yang kita lihat ini bukan file yang rusak, tapi sebaliknya. Ini adalah sebuah fitur keamanan yang super canggih. Fitur yang justru dirancang buat melindungi integritas data itu sendiri. Nah, ini dia konsep kuncinya. Namanya transmisi acak. Jadi dalam protokol komunikasi yang aman, data itu memang sengaja dikirim secara nggak berurutan. Buat apa? Tujuannya simpel, supaya kalau ada pihak ketiga yang coba-coba nyadap di tengah jalan, mereka bakal bingung. Data yang acak-acakan itu baru bisa dibaca lagi kalau semua paketnya udah diterima, terus disusun ulang pakai kunci yang benar. Terus, kenapa metode ini penting banget buat transmisi yang makan waktu 23 tahun? Ya karena kalau data dikirim lurus-lurus aja, gampang banget ditebak. Dan kalau gampang ditebak, rentan banget diserang. Dalam dunia cyber, ini namanya serangan man in the middle. Nah, dengan ngirim paketnya secara acak, integritas pesan selama 23 tahun itu jadi jauh lebih aman, terlindungi. Oke, anggap kita setuju ya, sistemnya ini sengaja diacak buat keamanan. Nah, ini langsung memunculkan pertanyaan baru yang penting banget. Kalau urutannya bukan kronologis, berarti paket data mana yang sebenarnya jadi penutup? Mana perintah yang benar-benar jadi kunci buat menutup koneksi ini? Jadi, ada dua kandidat kuat nih. Yang pertama, ayat penyelesaian di surah 5 ayat 3 yang isinya udah jelas banget, telah kusempurnakan agamamu. Kedengarannya final banget kan? Terus kandidat kedua, ayat kembali di surah 2 ayat 281. Yang kalau menurut catatan sejarah, ini wahyu terakhir yang diterima. Dua-duanya kedengaran seperti penutup. Tapi mana yang beneran jadi perintah shutdown teknis buat sistem ini? Coba kita bedah pakai kacamata ID ya. Surah 53 itu ibaratnya kayak pengumuman Final Feature Release atau FFR. Ini pesan buat pengguna, buat user, ngasih tahu kalau OS-nya sekarang udah versi 1.0, stabil, dan lengkap. Beda sama surah 2281, yang ini lebih mirip perintah shutdown system. Perintah ini bukan buat user, tapi buat sistemnya sendiri. Semacam peringatan terakhir sebelum koneksi benar-benar diputus total. Oke, pertanyaannya, gimana cara kita ngebuktiinnya? Nah, di dunia IT, buat mastiin sebuah file itu asli, nggak rusak, atau diutak-atik, kita pakai yang namanya checksum. Anggap aja nih sidik jari matematis dari sebuah file. Dan menurut analisis ini, Al-Quran ternyata punya checksum yang tersembunyi di dalam teksnya sendiri. Dan petunjuknya, ternyata datang dari teks itu sendiri. Ada sebuah ayat di surah 74 yang secara misterius banget cuma bilang, di atasnya ada 19. Kedengarannya acak kan? Tapi menurut analisis ini, angka inilah kunci buat membuka sistem verifikasi datanya. 19. Yap, angka ini jadi basis dari checksumnya.
sebuah hash matematis yang bakal jadi bukti buat dua hal. Pertama, apakah transmisi 23 tahun ini masih original? Dan kedua, apakah susunan yang kita lihat sekarang ini memang sudah benar sesuai rancangan arsitek sistemnya? Dan ini dia momen pembuktiannya. Coba kita lihat tabel ini. Formulanya simple kok. Kita ambil nomor surah tambah nomor ayat, terus hasilnya ditambah 97. Ini dari wahyu pertama ya, surah 96 ayat 1. Nah, hasil akhirnya itu wajib bisa dibagi habis dengan angka 19. Oke, kita tes sekarang. Kandidat pertama 513, totalnya 105. Dibagi 19, hasilnya koma, gagal. Sekarang kandidat kedua 2281, totalnya 380. Kalau kita bagi 19, hasilnya adalah 20. Pas, bulat tanpa sisa. Sebuah pembuktian matematis yang sempurna. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, sidik jari matematis ini membuktikan kalau urutan teks yang kita punya sekarang itu bukan hasil kebetulan. Ini adalah bukti kuat bahwa filenya nggak pernah diubah atau disusun ulang setelah proses transmisinya selesai. Ini segel keasliannya. Oke, jadi mari kita rangkai semua kepingan puzzle ini. Apa yang di awal tadi kelihatan kayak file yang rusak, ternyata adalah sebuah database yang luar biasa canggih. Proses transmisinya sengaja diacak demi keamanan, ayat terakhirnya berfungsi sebagai perintah shutdown system, dan semuanya dikunci rapat oleh sebuah checksum matematis. Dan ada kutipan dari analisis ini yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ayat 53 itu untuk audiens, alias kita para pengguna. Tapi ayat 2281 itu untuk mesin penemuan, alias si auditor system. Jadi ada dua ayat penutup karena memang ada dua fungsi yang berbeda. Jadi kami akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda membuka teks ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda sekedar membaca sebuah buku? Atau jangan-jangan Anda sebenarnya sedang mengeksekusi hasil akhir dari sebuah jabat tangan keamanan siber yang prosesnya butuh 23 tahun untuk selesai?